Sebuah cerita pendek berjudul Mawar Itu Masih Mekar, karya Susi Yusniwalti, dibacakan oleh Farida Suryawati. Andini menatap wajah suaminya yang terbaring lemah di ranjang. Mata yang dulu selalu bersinar dengan semangat, kini terlihat kusam dan lesu, seperti api yang hampir padam. Tubuh gagahnya tidak lagi memancarkan pesona. Tubuh yang pernah membuat seorang wanita rela meninggalkan suaminya demi memperturutkan perasaan yang tidak waras. Sekarang, di mana dia wanita itu? Semenjak mengetahui bahwa laki-laki gagah yang tergeletak di ranjang ini mendapat serangan stroke, wanita itu tidak nampak lagi batang hidungnya. Andini tidak bisa percaya bahwa suaminya, yang dulu selalu menjadi tulang punggung keluarga, kini terbaring tak berdaya akibat serangan stroke. Andini teringat saat-saat awal pernikahannya ketika suaminya masih penuh semangat dan ambisi. Mereka memiliki toko pakaian yang semakin hari semakin sukses. Orang memandang mereka sebagai keluarga yang ideal, dikaruniai sepasang anak dan toko yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Kehidupan mereka tampak sempurna, namun seiring waktu, suaminya mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu malamnya bersama teman-teman bermain domino di pasar. Esok pagi ketika Andini mau berangkat kerja ke kantor, ia tidak mau dibangunkan dengan alasan masih mengantuk. Dia ogah-ogahan membuka toko. Lebih sering ketika matahari sudah mulai tinggi, ia baru membuka tokonya. Dia menjadi semakin tidak peduli dengan toko dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Pola makannya juga tidak terkontrol. Andini mengingatkan agar berhati-hati dengan makanan karena ia mengidap diabetes bawaan. Tapi ia tidak mau mendengarkan. Masalah mulai muncul ketika Andini melihat perputaran uang mulai menurun. Stok barang mulai berkurang, uang tidak jelas kemana perginya. Andini memeriksa pembukuan toko, ternyata suaminya tidak selalu mencatat setiap barang yang masuk dan yang terjual. Andini mulai panik ketika distributor mulai berdatangan menagih pembayaran sementara uang di dalam kotak tidak ada. Andini meminta penjelasan kepada suaminya. Ia hanya menjawab dengan enteng, "Tenang aja, sekarang kan mau tahun baru. Pasti banyak jual beli. Hutang-hutang kita bakal lunas kok." Tapi uang yang sebelumnya mana? Aku lihat barang banyak yang terjual, tapi aku tidak melihat uangnya. Abang taruh di mana uangnya? Sebentar lagi, uang kontrakan toko juga sudah jatuh tempo loh, Bang. Semenjak hari itu sering terjadi pertengkaran kecil antara Andini dengan suaminya. Ia sering pulang larut malam, membuka toko kesiangan. Puncaknya adalah ketika Andini melihat suaminya pergi dengan wanita lain. Ketika itu, Andini mendapat tugas dari kantor melakukan kunjungan ke suatu daerah. Ia pergi dengan mobil kantor bersama rekan kerjanya. Waktu itu ada perbaikan jalan. Kendaraan mesti bergantian dengan sistem buka tutup. Pada saat itulah Andini melihat mobil putih datang dari arah berlawanan. Mobil itu adalah mobil mereka yang selalu dibawa oleh suaminya dari rumah ke toko. Ia lihat suaminya sendiri yang menyetir.
dan ada seorang wanita di sampingnya. Andini segera menelpon suaminya. "Bang, abang di mana?" tanya Andini. Di seberang, suaminya menjawab, "Aku lagi di toko." "Ada apa, Din?" Andini langsung naik darah. "Abang jangan bohong. Aku lihat sendiri abang nyetir. Ada cewek di sebelah abang. Itu siapa? Awas ya, jangan macam-macam. Di rumah nanti kita selesaikan." Malamnya mereka ribut besar. Andini mengamuk. Rupanya ada wanita lain. Wanita itulah yang menjadi sumber masalah di toko mereka. Uang toko tidak jelas kemana perginya. Rupanya digunakan oleh suaminya untuk berduaan dengan wanita itu. Andini mengambil sikap tegas. Ia memberi pilihan kepada suaminya. Mau pilih wanita itu, maka tinggalkan rumah dan toko. Kalau pilih dirinya, maka campakkan wanita itu dan jalani kembali toko dengan baik, serta selesaikan semua hutang yang menunggak. Jelas saja suaminya tidak mau meninggalkan Andini. Ia tidak memiliki apa-apa. Modal berdirinya toko pakaian adalah dari uang Andini. Semenjak itu, Andini mengontrol jalannya toko. Setiap pulang kerja, Andini langsung menuju toko dan memeriksa buku catatan dan uang hasil penjualan hari itu. Sering penjualan hanya sedikit pada hari itu. Andini tetap berada di toko sampai toko tutup dan pulang bersama dengan suaminya. Kepada penunggu toko sebelah ia selalu bertanya, apakah ada wanita yang datang ke toko menemui suaminya? Demikianlah ia lakukan setiap hari. Tubuhnya merasa lelah karena harus bekerja 2 kali lipat. Itu ia lakukan demi menyelamatkan rumah tangga dan toko pakaiannya. Semakin hari, penjualan semakin menurun. Akibat kelalaian suaminya selama ini membuahkan hasil, toko mereka semakin sepi pembeli. Stok barang tidak bertambah dan tidak diperbaharui. Langganan mereka beralih ke toko lain. Andini mulai memutar otak bagaimana caranya memperbaharui stok barang di toko. Distributor tidak lagi mempercayakan barang-barang mereka karena takut berisiko tunggakan, kecuali barang dibayar dengan lunas. Tentu saja Andini tidak mampu karena tidak ada uang untuk modal. Untuk mengajukan pinjaman ke bank, Andini juga ragu karena pinjaman lama belum separuh jalan. Sebetulnya ia masih punya simpanan, tapi itu untuk pembayaran uang semester kedua anaknya. Ia tidak mau mengganggu kelancaran kuliah mereka yang sudah berada di semester 8 dan semester 6. Situasi semakin sulit ketika suami Andini tiba-tiba jatuh sakit. Kebiasaan makan yang tidak terkontrol selama ini menyebabkan gula darahnya naik drastis dan membahayakan pada jantung dan ginjalnya. Kolesterolnya juga tinggi sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah di otak dan menyebabkan serangan stroke. Andini harus mendampingi suaminya selama berminggu-minggu menjalani perawatan dan berbagai macam terapi. Andini merasa sedih dan frustasi. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Suaminya tidak bisa bekerja lagi, sedangkan toko pakaian mereka mengalami kesulitan keuangan. Andini merasa seperti berada di ujung tanduk, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan keluarga mereka. Sementara di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih merasakan perih karena dikhianati oleh suaminya. Dari rekan sesama pemilik toko, Andini mendapat kabar bahwa wanita itu meninggalkan suaminya, berharap dapat melabuhkan cinta yang bercampur nafsu kepada suami Andini.
Diam-diam mereka juga sering bertemu. Andini terpaksa memberitahu anak-anaknya dan menyuruh mereka pulang. Ia tidak sanggup menjalani semua ini seorang diri. Walaupun Andini mencoba untuk tetap kuat, tekanan yang dihadapi semakin berat. Dia merasa seperti berada di dalam badai yang tidak ada akhirnya. Andini mencoba untuk berbicara dengan suaminya, dia hanya bisa menatapnya dengan mata yang kosong. Kemampuan kognitifnya semakin menurun. Ia hanya mampu mendengar, tapi tidak mampu mengolah apa yang didengar. Ia menerima suapan nasi yang disodorkan ke mulutnya. Andini memberi semangat agar suaminya mau makan. Sesakit apapun hati Andini karena kelalaian dan pengkhianatan suaminya, ia tetap merasa kasihan melihat kondisi suaminya saat ini. Laki-laki gagah yang ia cintai dari dulu sudah tidak berdaya lagi. Mungkin inilah ujian pembuktian kesetiaan dan kedewasaan. Cinta yang tulus tidak akan tergoyahkan oleh badai yang menghantam. Ketika semua impian dan kejayaan sudah berada dalam genggaman, ia harus rela melepaskan agar tak terjadi egoisme menjadi kesombongan. Masalah datang silih berganti untuk mengasah kedewasaan agar tak menjadi seperti anak kecil tantrum tak terkendalikan. Sekalipun usia sudah tidak muda lagi, ternyata masih perlu pembuktian pendewasaan. Andini mengangguk-angguk sendiri, tanda memahami kesimpulan dalam pikirannya. Pada saat itulah seseorang datang menghantarkan surat peringatan dari bank bahwa toko pakaian mereka akan disita jika mereka tidak bisa membayar hutang-hutang mereka. Andini merasa seperti dunia telah runtuh. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan toko dan keluarga mereka. Andini merasa mencapai titik terendah. Dia merasa tidak bisa lagi menghadapi masalah ini. Dia berpikir untuk menyerah. Namun bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Ibarat kapal yang sedang berlayar. Kapal masih berada di tengah lautan. Masih jauh lagi daratan. Tiba-tiba dunia terasa goyah. Andini terduduk, menangis tertahan. Kedua anak Andini, Riko dan Gina, mendengar suara tangisan ibunya. Mereka keluar dari kamar. Mereka langsung tahu bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Andini mencoba untuk menyembunyikan perasaannya. Anak-anaknya bisa melihat bahwa ibunya sedang sangat sedih. Mama, apa yang terjadi? Gina bertanya dengan khawatir. Andini tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis sesungguhkan. Gina memeluk ibunya dan mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan Riko mengintip ayahnya yang sedang tidur. Dia khawatir kalau terjadi sesuatu pada ayahnya. Mereka tahu sekarang bahwa ibunya sedang mengalami kesulitan besar. Papa sudah makan dan minum obat kan, Ma? Tanya Riko memastikan. Andini hanya mengangguk. Sabar ya, Ma. Papa pasti akan sembuh kok, ucap Riko sambil memijit-mijit kaki ibunya. Andini menggeleng. Ia menyerahkan lembar surat peringatan yang diterima tadi kepada anak-anaknya. Toko kita akan disita, Andini mengatakan dengan suara yang terguncang. Riko dan Gina saling menatap, lalu mencermati isi surat itu berdua. Sesaat mereka hanya hening, tidak tahu apa yang harus diucapkan. Kedua anak itu tahu
bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu ibunya. Sabar ya, Ma. Pasti ada jalan keluarnya, kata Riko lembut membujuk ibunya. Sekarang ini, Mama fokus merawat Papa saja dulu ya. Tapi keuangan kita sudah semakin menipis. Papa juga perlu biaya untuk berobat. Mama tidak bisa menyelamatkan toko kita. Andini berkata pelan. Air matanya mengalir lagi. Kita berdoa saja, Ma. Tuhan pasti menunjukkan jalan keluarnya, bujuk Gina. Andini mengaminkan. Tubuhnya terasa letih. Tangannya masih gemetar. Gina memapah Andini ke kamar untuk berbaring. Andini berbaring di samping suaminya. Suaminya tidur dengan tenang. Perlahan, Andini memeluk suaminya dan menangis lagi. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Batin Andini. Tubuh Andini terguncang, menangis dalam diam. Ia berusaha agar tidak mengeluarkan suara, khawatir membangunkan suaminya. Kesedihan membungkusnya dalam kabut tebal, membuatnya sulit untuk melihat harapan di masa depan. Andini seperti kehilangan harapan. Setiap langkahnya terasa berat. Dia dengan susah payah menyeret kakinya untuk berjalan. Sementara kabut semakin tebal. Ia semakin kehilangan arah, tidak tahu harus berjalan ke arah mana. Dia terus berjalan, terseok, menembus badai yang tak kunjung reda. Rupanya Andini jatuh tertidur. Tidur dalam pelukan kesedihan dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Alam bawah sadarnya melepaskan segala kecemasan melalui mimpi buruk. Apalah daya seorang wanita, kelebihannya hanya pada kesabaran. Sementara itu di ruang tamu, dua kakak beradik tengah mendiskusikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi keluarga mereka. Riko dan Gina memikirkan cara untuk menyelamatkan toko pakaian. Mereka tahu bahwa ibunya tidak bisa lagi menghadapi masalah sendirian. Kedua anak itu harus melakukan sesuatu untuk membantu orang tuanya. Pokoknya kita harus mencari jalan keluar, Gina. Riko berkata dengan penuh tekad. Ya, Bang Riko, jawab Gina tak kalah tekad. Pertama, kita harus menyelamatkan toko terlebih dahulu agar tidak disita. Gina dan Riko kemudian memikirkan rencana untuk menyelamatkan toko pakaian mereka. Aku punya ide, kata Riko. Kita bisa mencoba menjual pakaian secara online. Aku bisa membuat website dan media sosial untuk toko kita. Mungkin kita bisa menawarkan diskon atau promo khusus untuk pelanggan online. Gina mengangguk. Itu ide yang bagus. Kita perlu memikirkan cara untuk meningkatkan penjualan dengan cepat. Bagaimana kalau aku mengadakan live streaming di TikTok? Akhirnya, Gina dan Riko langsung mulai bekerja. Riko membuat website dan media sosial untuk toko pakaian mereka. Pemuda itu membuatnya semenarik mungkin dengan menyertakan promo diskon pada setiap pembelian online. Gina juga mempersiapkan segala sesuatunya di platform media sosial, menawarkan pakaian-pakaian yang sedang digandrungi masyarakat saat ini. Tayangan live streaming Gina yang pertama disaksikan oleh 500 penonton.
mereka penasaran melihat seorang live streamer baru, seorang gadis lincah dan menarik. Live streaming mereka ternyata sangat sukses dengan banyak penonton yang tertarik dengan pakaian yang mereka tampilkan. Banyak penonton yang langsung membeli pakaian yang mereka lihat, sehingga toko pakaian mereka mulai menerima banyak pesanan. Dengan sigap, Riko mencatat setiap pemesanan. Sore hari, Gina membuat tayangan streaming lagi dengan pakaian yang berbeda. Selama live streaming, Gina dan Riko menampilkan pakaian yang mereka jual serta memberikan informasi tentang bahan, ukuran, dan harga. Mereka juga menjawab pertanyaan dari penonton dan memberikan tips tentang cara memilih pakaian yang tepat. Streaming mereka sore itu mendapat beberapa permintaan pula. Demikian setiap hari yang dilakukan Riko dan Gina. Dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, mereka merasa yakin sekali dapat menyelamatkan toko mereka. Setelah beberapa hari, toko pakaian mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Penjualan online meningkat dan toko mereka mulai dikenal oleh lebih banyak orang. Hasil penjualan mereka kumpulkan dan segera menyetorkannya ke bank. Mereka mulai mendapatkan kepercayaan bank kembali. Gina memperlihatkan slip bukti penyetoran hutang kepada ibunya. Mulanya, Andini hanya termangu-mangu tidak paham. Namun setelah Gina menjelaskan bahwa toko mereka selamat dari sitaan bank, Andini menangis terharu. Dia memeluk Riko dan Gina satu persatu. Andini sangat bangga dengan anak-anaknya. Dia tidak tahu bagaimana cara mereka melakukannya, tapi yang dia tahu adalah bahwa mereka pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Riko dan Gina membawa Andini melihat toko pakaian mereka yang sudah mulai ramai dengan pelanggan. Stok barang juga kembali menggunung seperti dahulu. Andini juga melihat bagaimana anak gadisnya melakukan live streaming dan Riko membalas pesanan-pesanan online dari pelanggan. Sungguh cara ini tidak pernah terbayangkan oleh Andini. Dia kira mereka sekeluarga akan habis tidak punya apa-apa lagi. Akan tetapi, kedua anaknya yang kreatif dan cekatan telah menyelamatkan keluarga mereka. Mama, kita bisa melewati ujian ini, Gina berkata dengan tersenyum. Biarlah kami yang melanjutkan usaha Mama dan Papa. Mama dampingi saja Papa. Mungkin sudah waktunya Mama dan Papa menikmati hidup. Selama ini, Mama dan Papa sudah bekerja keras. Andini mengangguk, merasa sangat bangga dengan anak-anaknya. Ya, kita bisa melewati ini semua. Terima kasih anak-anakku. Gina dan Riko memeluk ibu mereka. Riko merasa bahagia karena sebagai anak laki-laki yang tertua berhasil mengangkat keluarga dari keterpurukan. Mama, tolong maafkan Papa ya. Rawatlah Papa dengan ikhlas. Andini menangis mendengar ucapan putranya yang sangat mengena. Ternyata anak-anakku sudah dewasa, batin Andini. Pagi itu, Andini mendorong kursi roda suaminya ke teras rumah. Matahari bersinar cerah. Abang berjemur di sini ya. Suaminya hanya menurut saja. Dia kelihatan senang. Andini menoleh ke kebun bunganya yang kecil. Dia teringat bunga mawarnya sudah kering dan tidak terawat. Beberapa hari yang lalu,
Dia sudah pasrah bunga kesayangannya akan mati. Dia memang sudah tidak memperhatikan lagi kelanjutan hidup mawar merahnya karena sibuk dengan kesedihannya sendiri dan merawat suaminya. Andini terkejut, bercampur takjub melihat mawarnya mengeluarkan 4 kuntum bunga. 2 sudah dewasa berwarna merah cerah dan 2 lagi masih kecil, tapi sudah memperlihatkan lapisan-lapisan kelopaknya yang berwarna merah muda. "Lihat Bang, bunga mawarku!" teriak Andini gembira. Andini memandang ke-4 bunga mawar itu dengan termenung. 2 bunga mawar sudah dewasa mekar sempurna, sebentar lagi pasti akan layu. Maka 2 bunga mawar muda mengambil peran untuk mekar memberi keindahan berikutnya. Ketika saatnya tiba, akan lahir pula kuncup-kuncup baru sebagai generasi penerus. Ya, benar, bunga mawar itu mewakili mereka berempat. Andini mengangguk dan menyentuh bunga-bunga mawar itu. Andini memandang suaminya dengan tersenyum. Dia merasakan harapan baru dalam hidupnya. Dia tahu bagaimana dia menjaga harapannya itu. Perlahan dia melihat suaminya juga tersenyum, meskipun senyuman itu tidak seindah dulu.